Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa ali. Amma ba'du. Hadirin mukarramun, para habaib yang hadir di tengah-tengah kita, bil khusus ahina billah al-habib Hasan bin Shalih al-Hamid dan para habaib yang lainnya tidak bisa ulun sebutkan, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian. Semoga dengan berkat hadir para habaib cucu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menambah berkah majlis kita malam ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama beliau di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Dan para alim ulama, guru-guru agama yang tidak bisa ulun sebutkan juga, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat ulun dan cinta ulun kepada pian. Mudah-mudahan berkat para habaib, para guru-guru, kita seberataan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat, dan insyaallah ini akan menjadikan sebab Allah taala ridha kepada kita mendapat rahmat, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa orang tua kita, keluarga kita, dan orang yang kita cintai maupun mereka yang telah mendahului kita. Semoga kita doakan mereka yang berada di alam barzah sana, semoga jadikan kuburannya satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa selalu kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita tadi mulai awal sampai akhir pembacaan Maulid Sintub Durar, insyaallah itu akan menjadikan sebab nambah cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah majlis pada malam ini yang akan menjadikan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan majlis yang akan insyaallah membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita menyambung masalah semalam tentang masalah keutamaan daripada orang yang memiliki ilmu dan orang yang hadir di majelis ilmu. Dikatakan oleh Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis dari Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ayyuma rajulin atahullah ilman fakatamahu aljamahullah yaumal qiyamah bilijamin min narin. Artinya, siapapun orang yang diberi karunia oleh Allah akan ilmu, lalu ia menyembunyikan, menyimpan atau tidak menyampaikan dengan apa yang ia dapat ilmu tadi, maka niscaya pada hari kiamat kelak Allah akan memasungkan tali kekang padanya dengan tali kekang daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Ayo. Suatu beban bagi kita ialah khususnya kami bagi pendai-pendai ini yang menyampaikan, mendapat ilmu yang bakurinah beristilah mondok atau pian hadir majlis, pian kita dapat ilmu, tapi ilmu yang kita dapat kalau kita sampaikan kepada orang yang butuh kepada ilmu tersebut. Ayo. Makanya memang ilmu ini diberikan kemuliaan oleh Allah. Orang yang mendapat ilmu pasti diberikan kemuliaan. Tapi kalau orang yang menyia-nyiakan ilmu tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Jadi apa yang kita dapat sampaikan. Orang nak memakai kada urusannya, yang penting kita menyampaikan lah apa yang didapat yang kita dapat dari ilmu tadi. Maka akan dikekang, dikalungkan daripada rantai yang terbuat daripada api nerakanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu Bang, ini niat kita membaca, hendak menyampaikan aja ilmu dakwah supaya kada disampaikan salah, disampaikan ya tadi, kada diamalkan salah juga. Nah itu. Nah, mudah-mudahan kita nih selamat lah, mudah-mudahan kita selamat berataan. Dan dalam hadis riwayat lagi, Imam An-Nasai meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man ta'allama ilman yang bagi bi wajhallah la yata'allamu illa liusiba arda minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Siapa yang belajar ilmu yang seharusnya untuk mengharap ridha Allah. Nah, jadi niat kita hadir majlis ini semata-mata karena Allah. Kada hendak minta dipuji manusia, kada hendak minta supaya dilihati atau apapun dengan sebab apa selain daripada ridhonya Allah. Liusi illa liusi arwa minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Inya niscaya kada akan bisa mencium daripada bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini niat bujur-bujur ikhlas semata-mata datang ke majelis untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mintuha, disuruh mintuha, atau bukan karena pacar, umpamanya tadi melihat pacar tulak juga, tempat juga tulak ke majelis. Atau karena supaya anak diparahkan orang ini orang soleh. Jangan, niat hadir majelis sudah itu aja lah, tidak ada urusan lain, mengharap ridho Allah. Nah, itu itu penting niat kita nih, makanya niat ini paling penting sudah hadir majelis. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man ta'allama ilma liyubahi bil ulama wa la yumariya bis sufaha aw liyasrifa bi wujuhan nas ilahi adakhallahu jahannam. Berat lagi nih hadisnya. Siapa yang belajar ilmu untuk membanggakannya kepada para ulama, aku hendak nuntut ilmu nih supaya kena kawa menyayangi si fulan umpamanya. Aku hendak belajar ilmu agama supaya hendak menyayangi guru si anu, hendak menyayangi niatnya, hendak berhebat-hebatan nih tadi. Atau supaya orang nih belajar ilmu, umpamanya jamaahnya buka kepada aku, umpama tadi lah jamaahnya buka kepada aku. Atau supaya orang ini tertarik lawan dia aku, nuntut ilmu ini tadi, menyampaikan kalamnya bagus, cuma niatnya supaya orang ini ketujuh lawannya, lah ketujuh lawannya, maka Allah Taala akan memasukkan inya ke neraka jahanam. Kalau ada ulama yang seperti itu, maka Allah Taala akan murka kepadanya. Itu. Jadi berat lah sampai kita ini ibaratnya majar ulun pribadi kan. Artinya majlis jamaah banyak, apakah menambah kemuliaan ulun kada juga? Atau umpamanya sedikit majlisnya tadi orangnya menambah keinginan ulun kada juga? Artinya banyak orangnya kada, kita sama aja gitu aja. Kada mengaruh, tetap kita mengambil keberkahan itu aja. Mengharap ridho Allah, pian hadir majlis dapat berkah itu aja. Pian hadir majlis dapat ilmu. Karena mengharap semata-mata karena selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Biar kayak apapun niatnya salah, sia-sia aja kita bermajlisan. Yalah. Itu mudah-mudahan hati kita nih mudah-mudahan bersih dari sifat-sifat yang tadi disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kada berpengaruh siapapun ya sama aja. Berdua kah, bertiga kah, hadir, tetap kita jalan aja. Ibaratnya tuh. Jangan kena lalu dua orang bertiga ampihan majlis. Nah, itu berarti niatnya bukan karena mencari ridho Allah Subhanahu. Tetap jalan aja. Urusan hidayah itu urusan dari Allah. Allah nang menghendakinya hadir lawan kalau itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan meriwayatkan dari Hasan, ini sanadnya mursal. Ma min abdin yakhutubu khutbatan illallah sa'ilau anha yaumal qiyamah ma'rada biha. Tiada seorang hamba pun yang berkhutbah dengan suatu khutbah, melainkan Allah akan menanyakan kepadanya pada hari kiamat apa yang menjadikan tujuannya dengan khutbah itu. Jadi kita menyampaikan nigin hitungannya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah yang kita sampaikan nih. Ya. Yang kita salah-salah pertanggungjawabkan. Yang kita kadang mengamalkan kita disiksa pulang. Nah, berat memang ilmu agama ini berat. Apabila kita mengamalkan dapat kemuliaan, kita kadang mengamalkan dapat kehinaan.
tanggung jawabnya berat. Lah, berat. Mungkin itu aja gue, kalau usah mengaji lah, jangan juga. Itu. Justru kita ini disuruh mengaji, nuntut ilmu. Lah, minim pecinta, minim hadir, muhibbin, udah luar biasa, pian. Lah, tapi mau kawa alim bang, supaya kita selamat juga dengan ilmu tadi yang kita dapat. Mun kita minta maaf, umpamanya kada paham, selawasan, umpamanya nah, kayak apa, anak selamat. Salah terus. Kenapa? Karena kada ada ilmu yang inya dapat tadi. Lah, takut akan dipertanggungjawabkan. Tetap aja belajar apa yang kita bisa, kita amalkan. Nah itu lah. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Malik bin Dinar meriwayatkan hadis ini, ia suka menangis membaca hadisnya. Artinya apabila berkhutbah, apa yang kita khutbahkan, apa yang kita sampaikan tadi, apabila tidak akan pasti dipertanggungjawabkan oleh Allah. Nang apa yang ia sampaikan, itu sini menangis. Lalu berkata kata beliau, hatiku gembira dengan apa yang aku ucapkan kepada kalian. Sedangkan aku mengetahui bahwa Allah akan bertanya kepadaku tentang ucapanku pada hari kiamat. Sidin senang aja menyampaikan, senang Sidin. Sibuk dengan ilmunya, senang Sidin. Tapi ya Sidin takut nanti aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ucapanku yang menjadi tujuanku dengan ucapanku itu, lalu aku akan menjawab, Engkau Maha menyaksikan isi hatiku. Artinya yang kita sampaikan ini, Allah Maha tahu aja. Allah Maha tahu. Itu aja. Maha tahu isi hatiku, sekiranya aku tidak mengetahui bahwa itu engkau sukai, niscaya aku tidak mengajar walaupun hanya kepada 2 orang saja untuk selama-lamanya. Artinya Sidin, seandainya nih majelis nih orangnya banyak, tapi apa yang disampaikan Sidin tadi maksudnya tidak sesuai dengan apa yang aku sampaikan, mending Sidin berdua aja yang aku ajari, tapi sesuai ibaratnya itu Sidin. Nah itu. Nah, jadi berat sebagai pendai, berat sebagai ulama ini menyampaikan daripada apa yang inya dapat tersebut. Kenapa? Karena akan ditanggungjawabkan ilmu yang inya dapat tadi. Dan peringatan, kewajiban pertama bagi orang-orang tua kepada orang anaknya adalah mengajarkan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus di Mekah dan wafat serta dikuburkan di kota Madinah. Nah, jadi maksudnya kita ini sebagai orang tua ini juga wajib mengajarkan kepada anak-anak kita tentang masalah daripada Nabi Muhammad SAW. Masalah tauhidnya yang biasanya disebut di Aqidatul Awam. Sifat 20-nya, kan sifat 20. Yaitu sifat mengenal Allah Subhanahu wa taala yang hak. Sifat yang mustahilnya 20, jadi 40. Sifat yang wajib bagi Nabi dan sifat mustahilnya 4, mustahilnya 4, yang wajib bagi para Nabi dan wajib mustahil bagi Rasul 4. Sifat jaiznya bagi Allah dan sifat jaiz bagi Nabi kita, para Nabi. Berarti semua daripada 50 akaid. Nah, itu yang wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sifat daripada sifat 20. Dan ketahuilah bahwasanya kewajiban pertama bagi orang tua atau orang yang mukallaf sudah balik adalah mempelajari 2 kalimat syahadat, yaitu beserta pengertiannya dan menanamkan ke dalam keyakinannya. Selanjutnya mempelajari pelajaran-pelajaran yang jelas seputar ilmu tauhid beserta sifat-sifat Allah walaupun tanpa dengan memukakan dalil atau bukti. Artinya yang penting menanamkan dulu, meyakinkannya lah. Karena tapi wajib juga kita mendalami dalam ilmu tauhid tersebut. Karena ilmu tauhid ini kalau didalami tadi banyak enak, bisa hukumnya murtad, bisa musyrik. Ini bahaya. Lah, sekedar keyakinan kita aja, sekedar yakin sudah Allah wujud, Allah wajib ada. Dalilnya wujud apa? Adanya alam semesta. Mustahil dia tiada. Siapa yang menciptakan bumi ini tadi? Berarti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Bima Hemat sudah, aku yakin Allah Ta'ala ada, sudah gitu aja. Cuma adanya Allah tidak sama dengan adanya
makhluk. Kalau kita ini adanya makhluk bertempat, ialah berwujud, wajib mengambil suatu tempat di mana aja. Kalau Allah ada, tapi tidak wajib mengambil tempat. Kayak apa itu? Karena kalau dipikirkan, ialah. Tapi wajib yakin ada. Ini kayak itu. Meyakinkan sudah selamat kita. Ya. Dan kemudian mempelajari sarana-sarana untuk alat yang dibutuhkan untuk menegakkan fardu-fardu agama. Misalnya apa? Rukun-rukun sembahyang. Nah, itu wajib ianya. Belajar sembahyang, puasa, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya. Nah, itu perlu kita pelajari. Lah, kita ketahui. Juga tentang rukun-rukun zakat apabila harta telah mencapai nisabnya. Nah, walaupun di sana sudah ada pengurusannya, wajib kita. Lah. Juga mempelajari tentang hukum ibadah haji apabila ia memiliki kemampuan. Nah, dan kita hari-hari ini hanya sembahyang, wajib belajar rukun sembahyang, wudu, mandi wajib, mandi hadas. Itu wajib kita pelajari. Terus, kalau tinggi-tinggi belajar, lah. Itu. Kemudian tentang hukum-hukum yang sering terjadi apabila ia bertujuan hendak berjual beli. Nah, khususnya yang berkaitan dengan riba. Bagi orang yang berhubungan dengan masalah tersebut, juga hukum tentang pembagian di antaranya beberapa orang istri dan juga hukum tentang menunaikan hak-hak pegawai. Nah, semua itu ada sudah diatur oleh agama. Apa yang kita gawe itu sudah ada aturan agama kitanya. Dia lagi hendak belajar atau kadanya itu sudah diatur oleh syariat. Inilah di samping itu juga wajib mempelajari cara-cara mengobati berbagai penyakit hati sampai seperti dengan dengki. Nah, sifat dengki. Nah, itu. Jadi belajar agama ini perlu juga dengan membersihkan daripada hati kita. Kenapa? Karena kita menuntut ilmu agama ini bukan hadir pian majlis ini bukan dicari kepintaran. Tapi dengan pian membawa hati yang bersih, situ pian dapat keberkahan. Yalah, baik sangka lawan keguruan itu. Biar pintarnya kayak apa, tapi lawan hati lawan guru rusak. Karena bakalan dapat kemana dia pengen mengaji bihimat-himat. Itu kenapa? Jom tadi datang kita ke majlis sini membawa hati yang bersih. Itu bukan dicari kepintaran, kada hati yang bersih, akhlak, insyaallah dapat barokah. Apa yang disampaikan insyaallah diberikan manfaat. Nah itu yang sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru kami. Artinya dengan kami belajar di pondok di mana aja, melihat guru si A, tidak boleh kita membandingkan antara A dengan B. Sebenarnya guru sama aja. Selama ini bisa memberikan manfaat, baik kita ambil. Lah. Dan kita ini kawan juga terlalu fanatik buta. Fanatik, benar paham lah. Si A aja umpama. Yang lain karena mau apa nidang hari. Aku punya guru si A tuh berpandai percaya aku. Nang si B kah, C kah. Karena percaya. Nah ini salah. Tinggalnya fanatik buta karena diajarkan dalam syariat ini. Salah. Selama ini artinya yang kita bujur fanatik ini lawan Nabi Muhammad aja. Kenapa? Karena Rasulullah ini maksum. Yalah maksum. Jadi kita belajar ilmu ini siapapun apabila ini melajarkan yang bisa memberikan manfaat kita ambil. Itu akhlak daripada kita untuk belajar menuntut ilmu agama. Itulah jangan sampai. Itu hati pertama kita bersihkan. Itu. Dengki, ria. Nah, jangan sampai ria. Ujub, bangga diri dihilangkan. Kita bangga diri umpamanya. Kayak apapun kah kita. Naik kayak apapun, dihormati orang, tetap kayak gitu aja juga. Karena merasa diri kita nih mulia kada. Kenapa? Karena kita ilmu ini titipan. Tanggung jawabnya besar. Lah. Takabur, lagi sombong. Naudzubillah min dzalik. Lah. Ayo. Iblis tuh kurang apa alimnya? Alim iblis tuh. Bisi murid ratusan ribu. Murid si ini jadi wali berataan. Bisa terbang kemana-mana. Murid daripada iblis ini tadi. Gara-gara sifat sombong jatuh. Naudzubillah min dzalik. Lah. Dan persoalan akidah sesuai yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir majlis ini mudah-mudahan kita mendapat barokah karena jar Habib Zain bin Smith, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Habib Zain ini
Sidin ini asli orang Jakarta, Indonesia. Cuma lagi halus Sidin di Madinah. Sidin bisi mintua karena Habib Muhammad Al-Haddar. Bini Sidin ini berding sanak dengan bininya Habib Umar bin Hafiz Karim. Jadi jar Sidin kemuliaan nih, pian nih hadir majelis. Pian dari rumah tuh diumpati awan putih ya Sidin. Awan putih nang datang ke majelis ini. Setelah bulik tuh pian diumpati lagi awan putih ini. Cuma kita kadang melihat, ini kalau orang-orang wali itu melihat apa yang ada kelebihan di majelisnya tuh ada macam-macam. Ya Sidin. Keutamaan orang yang hadir majelis ini lah. Diumpati orang yang hadir nuntut ilmu ini lah, awan putih. Apabila orang yang melihat awan putih itu ya Sidin, maka niscaya akan pasti mendapat hidayah dari Allah. Pasti dapat hidayah. Nah, jadi yang kita kadang melihat ini artinya dinaungi tadi dengan hidayah tadi. Makanya jar orang bahari itu, makanya setiap pianilah hadir majelis, punya bulik tuh nah. Punya ada anak di rumah, bini, mau kawan dicium anak tadi. Supaya apa? Supaya apa yang kita dapat di majelis ini, di rumah tuh dapat juga keberkahannya, hidayah tadi. Lah, cium anak tadi, punya ada. Mau bini, cium bini tadi. Guru cium zat bini tadi. Supaya apa? Dapat hidayah. Karena seorang kayak orang tu aja, pian datang tulak Makkah, tulak umrah ya lah, dihimat mencium, ya lah, ambil berkah tadi. Kayak 7 orang datang majelis nih. Nah pian, nah ngerti ibu-ibu hadir majelis, laki kalau tulak cium laki pian bulik nih. Nah, kalau tahu kita kan, sampai-sampai di dalam Jasidin kitab itu ada seorang syekh. Syekh ini jadi bermajlisan nih, bahasa kita bermajlisan. Bermajlis, Sidin ini berceramah, menyampaikan ilmu. Tapi nang jamaah ini tadi guring berataan. Tapi syekh tadi sibuk Sidin. Namanya Sidin orang ikhlas, artinya mendengar kah? Kada kah? Yang penting aku menyampaikan di sini, yang wujud orang ikhlas. Ceramah Sidin, sibuk, asik dengan kitab ilmu tadi. Jamaah tadi guringan. Dilihat tadi, ditakuni, Syekh di sini. Kenapa pian ini kok masih berceramah aja? Masih berpandir, sedangkan jamaah tadi guringan. Ada yang mengaruh, situ di ujung, ada yang macam-macam tadi. Apa jawab Syekh tadi? Jawab Sidin. Ya Sidin, aku Sidin berpandir ini bukan memandiri bubuhannya ini jangan guring tadi. Kada berpandir lawan telinga-telinga ini kada Sidin. Aku berpandir berceramah ini Sidin, menyampaikan ilmu. Aku hakikatnya menyampaikan kepada apa suatu tetesan yang ada di sulbi para jamaah ini tadi. Kenapa? Yang kuharapkan karena siapa tahu karena kelak apabila keluar sulbi tadi dari tetesan tadi itu akan menjadi keturunan mereka menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena mereka hadir di tempat yang baik. Artinya walaupun yang hadirin kada mendengar tadi, kuharapkan karena keturunannya karena jadi orang soleh. Nah itu. Nah ini kayak kekanakan ini. Ya, alhamdulillah ini kau hadir. Kita dapat tahu doa kita nih kada kabul, banyak dosa. Berkat hadir kekanakan ini kada dosa, itu dipandang oleh Allah, kabul doa kita. Makanya dikatakan tuh musibah besar apabila di masjid, musola, kalanggar, di majelis kada ada kekanakan tuh musibah besar. Kenapa? Kada dapat dengan generasinya kada dapat. Ya mat ini beda aja kekanakan tuh hadir di masjid. Di majelis ini bermainan nggak berketahuan nggak ada apa-apa, itu karena harapan kita karena menggantikan kita duduk di sini nih. Yalah, itu mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan keturunan kita jadi orang-orang soleh yang hadir juga berdatang mudah-mudahan jadi wali berdatang, amin. Mudah-mudahan. Nah itulah. Nah itu aja sedikit. Mudah-mudahan ada berkatnya, bukan berkat majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita kabul hajat, sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah luaskan rezeki kita, mudah-mudahan dengan berkat para aulia, para berkat Nabi Muhammad, kita bisa berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunaikan ibadah haji dan umrah, amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.